Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan, saya Niketut Julipan Meheri dengan NIM 191909103. Dalam video ini, saya akan presentasikan tentang letal konsentrasi pada ikan kepala timah. Selamat menyimak video ini. Ikan merupakan hewan vertebrata yang cukup sensitif terhadap kondisi habitatnya, yaitu air dan lingkungannya. Jika pada air ditambahkan suatu bahan dan menyebabkan ikan tersebut rusak fungsi biologisnya serta mati, berarti bahan tersebut termasuk toksin bagi ikan. Bahan yang dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi sistem biologis pada hewan yang dapat merusak fungsi biologis secara serius atau dapat menyebabkan kematian disebut dengan toksikan. Dalam presentasi kali ini, hal-hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama, letal konsentrasi, yang kedua, deskripsi ikan kepala timah atau Aploceylus pancax, yang ketiga, hasil praktikum, dan yang keempat, yaitu pembahasan. Materi yang pertama yaitu mengenai letal konsentrasi. Lethal Concentration 50 atau LC50 merupakan konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian 50% pada suatu organisme di dalam uji toksisitas pada suatu waktu observasi. Uji toksisitas merupakan uji hayati yang berguna untuk menentukan tingkat toksisitas dari suatu zat atau bahan pencemar dan digunakan juga untuk pemantauan rutin suatu limbah. Uji toksisitas juga diartikan sebagai uji kemampuan racun untuk menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang rentan terhadapnya. Materi yang kedua yaitu mengenai deskripsi ikan kepala timah. Ikan kepala timah atau Aploceylus pancax merupakan ikan air tawar yang masuk dalam genus Aploceylus. Persebaran ikan ini di Asia seperti India, Nepal, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Kamboja, dan Myanmar. Ikan kepala timah memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Cyprinodontiformes, famili Aploceylidae, genus Aploceylus, spesies Aploceylus pancax. Morfologi ikan kepala timah. Menurut Hamilton Buchanan tahun 1822 dalam Hermawan 2012, tubuh dari ikan kepala timah cenderung silindris dan memanjang. Sirip punggungnya berada ke arah belakang tubuhnya dan menghadap ke belakang. Kepala berbentuk cenderung datar di bagian atas. Kepalanya terdapat titik berwarna putih keperakan dan memiliki mulut yang menengadah, sehingga termasuk dalam mulut bertipe superior. Sirip ekor ikan ini bertipe membulat. Warna dasar dari sisik tubuhnya adalah keperakan atau agak biru dengan satu titik hitam di sirip punggungnya. Sirip ekornya membulat dengan warna keperakan dengan sedikit bintik-bintik putih. Sirip perutnya memanjang dengan warna semburat kuning di bagian ujung sirip dari depan sampai bagian belakang. Ikan kepala timah memiliki habitat yang sangat luas karena
mempunyai daya adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungannya. Ikan ini banyak ditemukan mulai dari muara sungai, di persawahan, dan selokan yang berhubungan langsung dengan sungai yang memiliki air yang bersih dengan vegetasi yang cukup luas, atau bahkan di perairan payau di antara akar tanaman bakau pada kawasan muara yang ditumbuhi tanaman bakau. Ikan kepala timah ini dapat hidup di permukaan, tengah, maupun dasar perairan dengan temperatur 20-30 derajat Celcius dengan pH 6-8. Namun ikan ini lebih sering berada di perairan bagian atas. Untuk mengamati suatu bahan dapat menyebabkan kematian pada ikan, maka dilakukan suatu praktikum sebagai berikut. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui lendir yang keluar dari tubuh ikan kepala timah dalam setiap penambahan konsentrasi garam. Yang kedua, untuk mengetahui gerakan operkulum ikan kepala timah dalam setiap penambahan konsentrasi garam. Yang ketiga, untuk mengetahui keaktifan gerakan ikan kepala timah dalam setiap penambahan konsentrasi garam. Dan yang keempat, untuk mengetahui besar konsentrasi garam yang dapat menyebabkan letal pada ikan kepala timah. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu gelas plastik, sendok teh, stopwatch, garam, air keran, dan juga ikan kepala timah. Prosedur kerja yang harus dilakukan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, isilah masing-masing gelas dengan air sampai penuh sekitar 200-300 ml. Yang kedua, masukkan masing-masing 3 ekor ikan. Amati tingkah laku ikan. Yang keempat, tambahkan secara bertahap setiap 1 menit 1 sendok teh garam, yaitu sekitar 4,8 gram. Yang kelima, lakukan penambahan garam sampai 50% ikan mati, dihitung dari seluruh gelas. Yang keenam, amati tingkah laku ikan ketika terjadi penambahan konsentrasi garam, dimulai dari lendir, gerakan operkulum, aktif berenang, sampai ikan mati mencapai 50%. Berikut merupakan hasil praktikum yang telah dilakukan. Pada menit pertama, lendir belum ada, gerakan operkulum 50-90 kali per menit, masih normal, keaktifan gerak, tenang, berenang seperti biasa. Pada menit ketiga, lendir belum ada, gerakan operkulum sedikit terjadi peningkatan kecepatan, keaktifan gerak, mulai berenang aktif. Pada menit ke-6, lendir mulai terlihat di sekitar tubuh ikan. Gerakan operkulum, kecepatan terus meningkat, keaktifan gerak, mulai bergerak tak tentu arah. Pada menit ke-9, lendir mulai terlihat di sekitar tubuh ikan. Gerakan operkulum, kecepatan terus meningkat, dengan keaktifan gerak, mulai bergerak tak tentu arah. Pada menit ke-12, lendir banyak terdapat di sekitar tubuh ikan. Gerakan operkulum mulai menurun. Keaktifan gerak, banyak ikan yang lemas. Dan pada menit ke-15, lendir banyak keluar dari tubuh ikan. Gerakan operkulum sangat lambat. Keaktifan gerak mulai sangat lemas dan setengah ikan sudah mati.
Pembahasan praktikum yang telah dilakukan. Uji toksisitas bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu bahan tercemar atau toksik kimia terhadap organisme. Biota uji berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur toksisitas dari suatu zat pencemar. Pada penelitian ini menggunakan ikan kepala timah. Ikan kepala timah memiliki habitat hidup di air tawar. Ketika ikan kepala timah diberikan garam pada airnya, maka konsentrasi di luar tubuh ikan lebih pekat. Ikan harus melakukan proses osmoregulasi untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh ikan dan di luar tubuh. Ikan mempunyai kapasitas osmoregulasi melalui membran yaitu insang. Insang berfungsi sebagai alat pernafasan tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi, garam-garam penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Dari hasil praktikum ditemukan ikan kepala timah memiliki sifat toleransi yang sempit terhadap perubahan kadar garam. Hal ini terlihat pada pemberian garam 48 gram. Pergerakannya sudah sangat tidak stabil dan respirasi ikan sudah mulai lambat. Metabolisme ikan juga menurun, sehingga gerakan operkulum ikan semakin lambat. Lendir juga semakin banyak keluar dari tubuh ikan kepala timah. Hal ini dilakukan ikan untuk menjaga konsentrasi antara di dalam tubuh ikan dan di luar tubuh ikan. Pemberian garam menyebabkan ginjal di dalam tubuh ikan memompa garam keluar dari tubuh ikan dan air banyak masuk ke dalam tubuh ikan. Akibatnya, beban ginjal untuk memompa air semakin meningkat. Bahkan, penambahan garam hingga 72 gram menyebabkan ikan mulai lemas. Banyak lendir yang keluar dari tubuh ikan. Operkulum membuka dan menutup sangat lambat. Mulut ikan naik ke permukaan, serta ikan mulai meloncat-loncat karena ikan ingin menyelamatkan diri dari keadaan di luar tubuhnya yang tidak menguntungkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Martini tahun 2001 yang menyatakan ikan yang terkena daya racun atau pencemar dapat diketahui dengan gerakannya yang hiperaktif, menggelepar, lumpuh, dan kemudian mati. Secara klinis, hewan yang terkontaminasi racun memperlihatkan gejala stres bila dibandingkan dengan kontrol, ditandai dengan menurunnya nafsu makan, gerakan kurang stabil, dan cenderung berada di dasar. Widyayati et al. 2011 juga menjelaskan bahwa ikan dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik air maupun terhadap adanya senyawa pencemar yang terlarut dalam batas konsentrasi tertentu. Reaksi yang dimaksud antara lain adanya perubahan aktivitas pernapasan, aktivitas dan gerakan renang, warna tubuh ikan, dan sebagainya. Pemberian garam dengan jumlah sedikit masih bisa ditoleransi oleh tubuh ikan. Namun, penambahan konsentrasi garam secara terus-menerus dan meningkat menyebabkan garam menjadi toksik bagi tubuh ikan. Tubuh ikan melakukan banyak proses fisiologis untuk beradaptasi. Pada akhirnya, sampai konsentrasi tertinggi, ikan mengalami letal atau kematian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bosman et al. 2013, yaitu kerentanan organisme terhadap toksikan berbeda-beda berdasarkan konsentrasi bahan toksik, spesies, dan ukuran organisme. Selain itu, kelangsungan hidup ikan juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri dan faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan tempat ikan hidup seperti sifat fisik, kimiawi, dan biologis perairan. Oleh karena itu, pada suatu konsentrasi tertentu, ikan masih dapat menoleransi kadar garam yang diberikan, sehingga tidak ada ikan yang mati.
Bertambahnya kadar konsentrasi garam pada uji toksisitas menyebabkan senyawa toksik yang terkandung pada garam terakumulasi dalam organ tubuh ikan sehingga menyebabkan kematian pada hewan uji. Sekian presentasi dari video ini, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi